Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Timnas Indonesia akan memanfaatkan FIFA Matchday untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA yang saat ini masih bertengger di peringkat 164 dunia. Jeda internasional pertama tahun 2022 akan berlangsung pada 24 Januari hingga awal Februari yang akan dimanfaatkan untuk menggelar 2 laga uji coba kontra Bangladesh dan Brunei Darussalam. Penambahan poin dari uji coba bisa dimanfaatkan agar Timnas Garuda mendapat pot lebih baik pada gelaran kualifikasi Piala Asia 2023. Menempati pot 4 pada pengundian fase grup, laga uji coba diharapkan bisa mendongkrak posisi Indonesia ke peringkat 160 dunia. Namun rencana untuk menghadapi Brunei Darussalam dipastikan batal, menyusul permintaan Bangladesh yang menginginkan untuk menjalani laga sebanyak 2 kali. Peraturan FIFA yang hanya mengizinkan tiap negara hanya boleh melaksanakan maksimal 2 laga di FIFA Matchday membuat Indonesia hanya akan menguji kekuatan Bangladesh. Dijadwalkan laga uji coba akan berlangsung di Bali. Hal itu dianggap PSSI untuk mempermudah mobilitas pemain yang juga tengah membela klub mereka di kompetisi Liga 1 putaran kedua yang digelar di Bali. Meski hanya menghadapi Bangladesh pada Januari mendatang, PSSI sebagai otoritas tengah mempersiapkan lawan tangguh pada FIFA Matchday kedua yang akan berlangsung di bulan Maret. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Yusti menyampaikan bahwa mereka sedang menyusun rencana untuk bisa melawan Yunani dan Kroasia. Hingga saat ini proses komunikasi antar federasi tengah berjalan. Jika rencana tersebut bisa terrealisasi, skuad Garuda akan mendapatkan pengalaman dari 2 negara yang memiliki level lebih tinggi dibanding Indonesia. Hal tersebut juga bisa memperbaiki peringkat di ranking FIFA. Ya baik, kembali lagi di Soccer Time pemirsa. Menarik tadi ya Bung Ropan, kita lihat ya, ada wacana bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Yunani dan juga Kroasia di FIFA Matchday di laga persahabatan. Bung Ropan, bagaimana Bung Ropan melihat ini? Itu bagus itu. Melawan tim yang ada di atas kita kan. Iya. Kelihatan sekali Eropa, apalagi Kroasia. Iya. Ya, kita tahu Piala bersama Dunia, 2018 ya? runner up Piala Dunia. Lebih enak kita bisa dapat ilmu di sana, cara bermain bola yang benar kalau bermain dengan tim-tim Eropa yang bagus. Nah, kalau mungkin dengan Bangladesh saya nggak tahu nih apa urgensinya untuk dengan Bangladesh ya. Kalau kita mau pilih ya. Yang untung Bangladesh. Iya. Iya, iya. Bangladesh. Kita. Iya, dan kita pasti menang lawan Bangladesh, kita pasti menang ya. Iya, iya, karena levelnya di bawah kita. Kalau kita Iya. pilih ya kita main aja mungkin sama tim Asia Tenggara tapi yang kuat kita pilih lah. Oke, Atau kita oke, coba oke. dengan Filipina kan. Oke. Kita belum coba main dengan pemain-pemain yang banyak dinaturalisasi. Tapi kan baik. semua ini berbalik ke PSSI yang sudah memilih. Iya, Ini iya, yang penting iya. kita ada lawan tanding lah buat kita. Menarik itu kalau jadi ya, lawan kalau jadi, Yunani, Kroasia, luar terutama biasa Yunani sama itu. Kroasia. Ini yang top ya. Karena kelasnya Sintayong juga kan pelatih Iya. yang bagus. Iya, semoga perlu- bisa terrealisasi seperti iya, itu. PSSI memang harus memikirkan seperti itu. Kita banyak pertandingan-pertandingan untuk uji coba bagus dengan level tim yang ada di atas. Kalau jadi itu bagus. Saya juga menarik, Iya. kenapa kan Sintayong ini orang Korea, kenapa nggak dengan Korea? Kita sekali-sekali tampil untuk uji coba dengan Korea, kan ini kan jauh lebih bagus Iya. dengan Korea. Itu kita akan coba kalau dengan kita sudah jajaki dengan Yunani atau Kroasia, Korea itu lebih enak. Sintayong Karena bisa berhubungan langsung. Lawan-lawan Indonesia di sekitaran zona kita, gaya bermainnya tidak ada gaya bermain Yunani dan Iya. Kroasia. Kalau Oke. mau, misalkan kita nanti yang kita incar adalah lolos ke Piala Asia atau nanti kita mau juara SEA Games atau AFF, carilah lawan-lawan yang bisa membuat kita menguasai gaya bermain lawan yang calon lawan kita berikutnya. Menarik kalau setelah Piala AFF kemarin berakhir, begitu pelatih Sintayong menyatakan bahwa Thailand menjadi negara raksasa di Piala AFF ini berkat liga mereka yang nomor 1 di Asia Tenggara. Artinya di sini kita lihat bagaimana liga itu kompetitif di Thailand sehingga timnas mereka itu ganas. Nah, untuk Indonesia tentunya ini menjadi PR tersendiri membenahi liga kita agar membentuk timnas yang lebih ganas lagi, Bung Wesley. Ya, Bung Reza, saya mau kasih perumpamaan begini. Kalau Sintayong itu chef, master chef yang punya bumbu gado-gado enak sekali, tapi sayurnya tidak segar, tidak mantap, apakah gado-gado itu kan enak? Tugas federasi adalah, oke, Sintayong punya bumbu gado-gado yang mantap. Tugas mereka adalah menyiapkan tanah, membajak, membibit, menanam, dan merawat sehingga tumbuhlah sayur-sayur segar untuk dipadukan dengan strategi Sintayong. Karena Sintayong kelasnya kelas dunia, bukan kelas Asia Tenggara lagi. Nah, tugas federasi adalah menyiapkan pemain-pemain yang bisa menyerap ilmu pengetahuan dari gaya bermain Sintayong. Dan kalau mau federasi mengatakan, oke, bikin blueprintnya Sintayong seperti apa yang kau inginkan main bolanya dalam 5 tahun, turunkan itu ke para pelatih-pelatih di liga kita, mau Liga 1, Liga 2.
pelatih kita butuh pemain begini. Pelatih butuh striker yang minimal menit bermainnya satu musim sekian ribu standarnya untuk masuk tim nasional. Nah sekarang kita lihat dari seluruh tim papan atas, ada nggak striker Indonesia yang 2 digit? Penyerang kita sampai saat ini ya Irfan Jaga baru 6 dan dia bukan striker sayap, dan itukah yang dibutuhkan oleh Sintayong. Jadi ungkapan saya adalah bumbu yang racikan yang hebat dari Sintayong ini butuh sayur-sayur segar. Sayur segar itu harus disiapkan oleh federasi, dibantu sesuai dengan bumbunya tadi. Bung Joy, selama ini ada tidak blueprint seperti itu yang dikatakan oleh Bung Wesley? Ya, perumpamaan Wesley barangkali cukup mengena ya. Kalau diumpamakan pemain-pemain yang ada di liga domestik itu sayurnya, sayur yang ada sekarang itu hasil karbitan semua. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka tidak dibina dalam kompetisi yang ajak sejak usia muda. Jadi tiba-tiba aja kita melihat pemain-pemain sekarang ada di level paling atas Liga 1. Kita tidak tahu rekam jejaknya dia di umur 14 seperti apa, di umur 16 seperti apa. Ini kalau kita bicara roadmap FIFA ya, dan AFC. Di 14 seperti apa, bahkan dari 10. Di 10 seperti apa, dia di kompetisi di mana, 14 dia kompetisi di mana, 16 dia kompetisi di mana, 18 di mana. Kemudian masuk ke liga profesional setelah umur 19, dia kompetisinya di mana. Ini nggak ada semua, tiba-tiba mereka main di Liga 1. Anda bisa bayangkan sayur yang dibilang Wesley tadi, di karbit tiba-tiba ada di Liga 1. Ini sebetulnya keluhan yang sebetulnya langsung diutarakan oleh Sintayong sendiri. Saya tidak punya pemain yang sesuai dengan standar saya. Saya ambil dari Liga 1, nggak sesuai. Kenapa? Karena mereka datang tiba-tiba ada di Liga 1, plek gitu. Tidak pernah mereka dibina di kompetisi U10, 14, 16, 18. Tiba-tiba aja mereka dari SD, nggak pernah sekolah, tiba-tiba mereka jadi mahasiswa di Liga 1. Nah inilah yang sebetulnya problemnya. Mau naikin mutu kompetisi seperti apa? Seperti Thailand. Kalau kita bicara Thailand, ajak betul itu. Mereka kompetisi dari usia 10, dari usia 12, 14, 16, 18, jadilah Terasil Dangda. Ya kan? Jadilah Supacok yang luar biasa itu. Ya kan? Jadilah si Captain itu yang luar biasa. Mereka dibina di situ. Kita nggak pernah punya pemain yang ada di liga paling atas, ajak berkompetisi dari bawah. Jadinya ya sayur busuk terus karena dikarbit. Gitu loh. Perumpamaan saya ini sangat teruji kebenarannya. Kenapa? Kita tidak pernah lagi juara sejak tahun 91 kan? Kita nggak pernah juara AFF, ya kan? Kita tidak pernah juara atau berbicara di level klub di Liga Champion Asia. Tidak pernah lagi kita bisa juara, bahkan tidak pernah. Oke. Gitu loh. Nanti jadi kita bahas memang lagi. Kita ini bikin kompetisi saja, tapi tidak pernah mikir basic bawahnya. Soal blueprint tadi ada rumah penting, ya. selalu runtuh. Oke, baik. Nanti kita bahas lagi dengan pembahasan selanjutnya masih seputar dengan liga kompetitif yang akan menghasilkan timnas yang ganas. Sesaat lagi, tetaplah di Soccer Time. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan perjuangan mereka di Piala AFF 2020. Setelah berkompetisi dan finish kedua di Piala AFF, Timnas Indonesia tidak serta-merta bisa santai. Jadwal padat menanti mereka pada 2022. Terdekat Timnas Indonesia besutan Sintayong bakal beraksi di FIFA Matchday yang rencananya dilangsungkan pada 24 Januari hingga 1 Februari 2022. Rencananya Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga uji coba. Sudah ada 3 negara yang dicalonkan sebagai lawan Indonesia, yakni Tajikistan, Bangladesh, dan Brunei Darussalam. Namun semuanya masih dalam tahap pembicaraan. Bahkan Tajikistan kabarnya dipastikan tidak bisa meladeni Timnas Indonesia karena masalah internal tim. Meski hanya sebuah laga uji coba, tetapi laga ini penting terutama untuk menaikkan posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia sendiri saat ini mengoleksi 993,96 poin dan menempati peringkat ke-164 di ranking FIFA. Masih pada Februari Indonesia akan kembali berkompetisi di Piala AFF, tetapi kali ini levelnya untuk tim U23. Timnas U23 Indonesia sendiri juga masih dinahkodai oleh Sintayong. Skuad Garuda Muda akan mengikuti Piala AFF U23 2022 yang berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Pada Piala AFF U23 2022, Indonesia akan mengawali perjuangan dari grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Setelah dari Kamboja, Sintayong kembali menangani timnas senior Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday pada 21 hingga 29 Maret 2022.
Lagi-lagi Sintayong memiliki tugas ganda. Pasalnya pada 19 hingga 27 September 2022, Timnas Indonesia memiliki jadwal FIFA Matchday. Tak hanya itu, masih di bulan September, Timnas U19 Indonesia juga dihadapkan dengan laga kualifikasi Piala Asia U19 yang berlangsung hingga Oktober. Di penghujung tahun Desember 2022, Sintayong juga akan kembali tampil bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ya, pastinya jadwal yang padat untuk Timnas Indonesia di tahun ini. Tapi kalau kita berkaca dari pernyataan dari Presiden Jokowi begitu Bung Ropan ya. Yang terpenting adalah Piala Dunia U20 di tahun 2023. Betul. Artinya apakah kita tidak usah berekspektasi terlalu tinggi untuk turnamen di tahun ini atau seperti apa nih Bung Ropan? Ya tetap kita akan fokus ya untuk bisa meraih hasil yang baik tentunya. Tetapi kan Sintayong itu dikontrak itu awalnya itu untuk bisa menghadapi Piala Dunia U20 yang ditunda kemarin kan. Untuk ke 2023. Jadi memang fokus ke sana untuk ini bagi Sintayong akan diberikan kesempatan. Nah itu disitulah Sintayong harus bisa melihat sesuatu untuk bisa mengangkat performa tim Indonesia. Tapi kalau kita tidak berharap untuk bisa menjadi juara, masuk perempat final atau apalagi semifinal udah bagus. Kalau itu bisa terwujud. Tetapi kalau kita kembali tadi ke saya bilang soal liga, pemain-pemain kita tuh lebih bagus bermain keluar aja dulu. Jangan bermain di liga kita dulu. Ya. Karena itu yang paling penting buat kita. Kita lihat pemain-pemain yang bagus kita kan Witan main di luar, Egy juga main di luar. Asnawi bermain di luar. Nah kalau pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya yang bagus, itu sebaiknya tuh bermain keluar. Paling tidak di Liga Korea, ya, walaupun divisi 2 atau di Jepang atau di Thailand bahkan. Ada 4 pemain yang saya lihat yang pantas untuk bermain di luar dan ini menjadi aset yang penting bagi Sintayong. Rahmat Irianto bisa bermain di luar, Pratama Arhan bisa main di luar, Ricky Kambuaya kan kita sudah bisa melihat itu harus bermain di luar. Alfreana Dewangga. 4 ini kalau mereka bermain di luar, ini bagus sekali buat kita. Dan kemudian dipanggil oleh STY ya. Jadi aset kita. Jadi aset kita untuk bermain. Kita kalau punya 7-8 pemain di luar, kemudian bermain tim nasional. Tapi rasa-rasanya untuk SEA Games kita bisa berbicara. Walaupun harus diperjelas juga tadi kalau Bung Reza, kalau targetnya dari Presiden Jokowi adalah 2023 Piala. Ketika euforia, jelaskan program kalian kepada masyarakat, jelaskan targetnya sehingga masyarakat tahu. Jangan tekankan, jangan kasih beban ke anak-anak U19 ini, U17 ini. Kenapa? Targetnya mereka adalah di kurvanya U20 misalkan gitu. Kita nggak mau kejadian ya waktu kita liput, Joy, Malaysia Piala Dunia U20 1997. Prestasi mereka apa? Bahkan banyak pemain mereka yang kena suap abis itu kan. Itu di 400 orang tuh. Yang penting progres kita ke 2023 itu yang penting. Iya kan? Iya. Tapi juga progres juga harus dibuktikan dengan trofi begitu Bung Ropan ya. Iya, harus baik. progres ke Bung sana. Joy, bagaimana Bung Joy melihat tahun ini agendanya sangat padat Bung Joy. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong dan juga para pemain untuk setidaknya mempersembahkan 1 trofi saja untuk rakyat Indonesia. Ya, sekali lagi kalau untuk timnas ya boleh sajalah ada target juara. Tapi kalau di kelompok umur jangan dikasih beban juara karena itu tidak baik untuk pembinaan. Bahkan di roadmap FIFA sendiri tidak boleh loh ada target juara untuk yang kelompok umur ya. Kalau yang timnas oke. Tapi dengan padatnya itu agenda kita itu di 2000 sekarang ya 2022 rasanya memang step by step. Sintayong tuh terlalu banyak pekerjaannya. Dia harus pegang senior 23 19. Jadi memang dia bebannya terlalu banyak. Ada positifnya karena dia bisa memantau banyak pemain. Tapi juga bebannya luar biasa besar. Dan inilah yang harus kemudian dievaluasi karena kalau di negara lain timnas beda, pelatihnya U23 beda, U19 beda. Jadi mereka berbagi beban. Bahwa mereka terus berkomunikasi iya. Dalam program yang sama kan, dalam program yang sama. Dan itu programnya lama 5 tahunan. Bahkan sampai 6 tahun, 7 tahun. Jadi jangan sampai ada program jangka pendek. Sintayong 5 tahun. 5 tahun harus 5 tahun ya. Masih 5 tahun. Harus jangka panjang. Jadi blueprintnya jelas, blueprintnya jelas. Dijamin programnya diikuti, jangan kemudian program keluar ngomong oke, kita program jangka panjang, tapi begitu gagal di sini langsung di-cut. Kita nggak pernah. Oke, jadi maksud Anda jangan lihat hasil ya. Jangan lihat hasil ya tahun ini ya. Maksud Anda ya, jangan lihat hasil, yang penting progresnya kita percaya kepada Sintayong seperti itu. Blueprintnya harus jelas. Kasih kesempatan untuk bisa berbuat. Jangan memetik kalau nggak menanam. Oke, baik. Nanti kita juga masih punya informasi lain terkait dengan sepak bola Eropa sesaat lagi, tetaplah di Soccer Time.